Federico Di Marco kembali menunjukkan versi terbaiknya. La Gazzetta dello Sport memuji penampilan bek sayap Inter ini, yang kali ini bermain penuh selama 90 menit, sesuatu yang jarang terjadi dalam beberapa musim terakhir. Bukan hanya tampil solid, Di Marco juga mencetak gol penting. Gol ini sudah ia nantikan selama 6 bulan. Sejak tendangan bebas indahnya di Stadion Diego Armando Maradona, yang sempat memberi harapan Inter dalam duel Scudetto melawan Napoli, sebelum akhirnya digagalkan oleh gol Billing, tulis Gazzetta. Sejak cedera di laga itu, Di Marco harus berjuang keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Perlahan ia bangkit, memberikan assist presisi untuk Thuram di derby di Italia meski kala itu tak menghasilkan kemenangan, dan kini mencetak gol pembuka yang krusial melawan Sassuolo untuk mengantar Inter meraih kemenangan kedua di Serie A. Sebuah malam yang sempurna bagi Di Marco, yang sebelumnya sempat menegaskan tekadnya usai kemenangan di Amsterdam. Selama kritik itu membangun, saya mendengarkan semuanya. Tapi ketika sudah menyerang pribadi, saya tidak suka. Saya punya hati nurani yang bersih, selalu berusaha memberi yang terbaik untuk seragam ini, dan selalu mendengarkan saran dari Cifu, ujarnya. Pio Esposito kembali mencuri perhatian di San Siro. Dalam laga pertamanya sebagai starter di kandang Inter, ia bermain selama 77 menit, menampilkan seluruh kemampuannya, dan hanya kurang satu hal, yaitu gol perdananya. Menurut Corriere dello Sport, Esposito menunjukkan keberanian luar biasa. Ia berulang kali mencoba mencetak gol, termasuk dengan sebuah tendangan salto spektakuler yang berhasil digagalkan oleh Muric. Meski beberapa peluang masih melambung, penampilan pemain 20 tahun ini tetap mengesankan, baik ketika berduet dengan Thuram maupun saat bermain bersama Lautaro. Ketika digantikan oleh Boni di menit ke-77, San Siro berdiri memberikan tepuk tangan meriah. Bahkan Thuram sempat berbisik sesuatu kepadanya, memberi dukungan agar ia terus berjuang mencari gol pertamanya. Corriere dello Sport memberikan penilaian cukup bagi wasit Marinelli dalam laga Inter kontra Sassuolo, meski ada beberapa momen yang dipertanyakan. Tidak ada keraguan pada gol Di Marco, dan keputusan menganulir gol Fratesi karena offside juga dianggap tepat. Sentuhan kedua pada Thorsvedt tak dihitung karena penyelamatan Muric tergolong save, bukan sebuah umpan. Keputusan wasit juga benar dalam mengesahkan gol Chedira, karena ia masih dalam posisi onside berkat Carlos Augusto, dan kemungkinan juga Akanji. Namun, Corriere menilai wasit melewatkan satu kartu kuning yang jelas untuk Carlos Augusto, setelah ia mengenai wajah Berardi dengan lengannya. Kartu kuning untuk Calhanoglu dinilai tepat setelah tackle kerasnya pada Kone. Di Marco juga sempat berisiko diusir karena menendang bola jauh setelah sudah mendapat kartu kuning. Namun kali ini ia dimaafkan. Inilah momen kebangkitan yang dinanti para tifosi Inter. Setelah bulan-bulan yang panjang dan sulit, kemenangan atas Sassuolo kembali menghadirkan senyum di wajah para pendukung Nerazzurri. Simbolnya tak lain adalah Federico Di Marco, anak asli Curva Nord, yang tumbuh di tribun hijau San Siro dan kini membawa Inter kembali berjaya. Di Marco, yang sempat merasakan titik terendah di laga final di Munich, kini bangkit perlahan, membangun kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Di hadapan lebih dari 68.000 penonton di Meazza, ia akhirnya melepaskan beban, mencetak gol yang memecah tabunya sekaligus mengantarkan Inter menaklukkan kutukan Sassuolo. Kebangkitan ini bukan hanya milik Di Marco, tapi juga milik Christian Cifu dan seluruh keluarga Inter. Bahkan Steven Zhang, mantan presiden klub, dari kejauhan di Tiongkok ikut merayakan momen ini melalui media sosial. Sebuah malam yang kembali membuat Interisti percaya, sekaligus menegaskan bahwa Federico Di Marco adalah jiwa dan simbol kebanggaan Inter. Nama Nico Paz kembali mencuat dalam bursa transfer. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Inter memiliki ketertarikan besar, bahkan disebut sebagai rasa kagum, terhadap gelandang kreatif asal Argentina yang kini bermain untuk Como. Hubungan baik Javier Zanetti dengan keluarga sang pemain membuat rumor ini semakin menarik. Inter sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk merekrut Nico Paz pada akhir 2024, ketika harganya masih cukup terjangkau. Namun, performa gemilangnya di paruh kedua musim membuat harganya melambung tinggi dan sulit dijangkau,
bukan hanya oleh Inter, tetapi juga oleh klub-klub besar lainnya. Bahkan Como menolak tawaran fantastis senilai 72 juta euro, termasuk bonus, dari Tottenham. Sementara itu, Real Madrid siap memanggil kembali sang pemain dan sudah memberitahu Como bahwa mereka akan menyamai tawaran apapun yang datang. Untuk saat ini, transfer Nico Paz lebih menjadi bahan perbincangan media daripada peluang nyata. Dari studio pressing, Andrea Ranocchia memuji performa Inter saat melawan Sassuolo. Menurutnya, Inter mampu menciptakan banyak peluang, tetapi perlu menemukan keseimbangan agar tidak mudah terkena serangan balik. Ia juga menilai keputusan Christian Chivu soal rotasi kiper Sommer dan Martinez sangat tepat, menekankan pentingnya komunikasi yang jelas kepada para pemain. Ranocchia menutup dengan sanjungan untuk Pio Esposito, yang dinilainya luar biasa karena mampu menahan bola, bekerja untuk tim, dan bermain baik dengan Lautaro maupun Thuram. Menurutnya, gol hanya tinggal menunggu waktu. Dalam acara pressing, Riccardo Trevisani menilai masalah utama Inter setelah menang atas Sassuolo ada pada aspek mental. Menurutnya, tim terlalu cepat kehilangan fokus setelah mencetak gol kedua dan kerap memberi peluang lawan mencetak gol. Ia juga menyoroti lini belakang yang masih mudah lengah, menyebut masalah ini sudah ada sejak era Inzaghi dan lebih disebabkan oleh pemain daripada pelatih. Trevisani juga menilai kiper Josep Martinez perlu membuat penyelamatan penting di momen krusial. Tentang Pio Esposito, ia membandingkannya dengan Luca Toni, menegaskan bahwa penyerang muda butuh waktu berkembang, dan bermain untuk Inter di usia 20 tahun sudah menjadi bukti kualitasnya. Corriere dello Sport menggambarkan kemenangan 2-1 Inter atas Sassuolo di San Siro sebagai sebuah kemenangan dengan rasa was-was. Menurut media tersebut, masalah utama Inter saat ini adalah belum mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Faktanya, hingga kini Inter belum bisa benar-benar mendominasi dan mengontrol permainan. Tim ini belum cukup klinis dan garang, seperti yang diinginkan pelatihnya. Bahkan, ketika menyerang, mereka terlalu terbuka, termasuk saat melawan tim yang secara kualitas berada di bawah mereka. Lawan Sassuolo, hasilnya memang positif. Tapi kelemahan ini sudah terlihat jelas saat menghadapi Udinese, dan bahkan dalam porsi lebih kecil melawan Juventus maupun Ajax. Perlu segera ada perubahan, karena keseimbangan adalah kunci untuk tetap kompetitif, tulis Corriere dello Sport. Soal penyebabnya, media itu menambahkan, mungkin, seperti yang selalu ditekankan Chivu, tim ini masih butuh lebih banyak karakter dan kepribadian. Dalam situasi tertentu terlihat ada kelembekan secara umum dan berkurangnya kemauan untuk berkorban. Dalam siaran di DAZN, Christian Vieri memberikan pujian tinggi untuk Pio Esposito setelah penampilannya saat Inter mengalahkan Sassuolo. Pio memainkan pertandingan yang luar biasa, mirip dengan penampilannya di Amsterdam. Dia bermain untuk tim, rajin mencari ruang, menahan bola, dan memiliki 2 hingga 3 peluang mencetak gol. Upaya tendangan salto itu spektakuler. Satu-satunya momen yang seharusnya bisa ia lakukan lebih baik adalah saat babak pertama, ketika menendang dengan kaki kiri terlalu tinggi. Ada ruang yang cukup dan itu adalah posisi yang biasanya harus menjadi gol. Tapi yang penting, seorang penyerang yang menciptakan peluang berarti ia berada di tempat yang tepat, ujar Vieri. Legenda Inter itu juga menyinggung Boni, menyebut ia sudah siap tampil lebih sering. Menurut saya dia sudah siap. Normal saja kalau ia perlu bermain lebih banyak. Karena semakin banyak menit bermain, semakin terbiasa dengan San Siro dan atmosfer tim besar. Tapi dia sudah menunjukkan kualitas. Bisa bermain untuk tim, mencari ruang, dan memberi kedalaman. Saya rasa Inter di lini serang sudah sangat solid, tutup Vieri. Paolo Bonolis hadir sebagai tamu di acara pressing untuk membahas kemenangan Nerazzurri atas Sassuolo. Bonolis memberikan penilaiannya, nilai saya untuk Inter adalah 7,5. Penampilan yang bagus, tetapi mereka terlalu banyak menyia-nyiakan peluang. Dan seperti biasa, ada momen di mana Inter seakan sengaja meninggalkan sedikit ketegangan di akhir laga, seolah tidak bisa hidup tanpa drama, ujarnya sambil bercanda. Ia menambahkan bahwa hasil ini membuatnya puas. Saya senang,
setelah 2 kekalahan dan kemenangan penting di Belanda. Sassuolo adalah lawan yang menyulitkan. Mereka punya bek-bek yang keras dan Doik yang menurut saya pemain bagus. Secara ofensif mereka kuat, dan berarti selalu berada satu level di atas. Ini akan menjadi tim yang sulit dikalahkan oleh siapapun. Inter bermain baik, menciptakan banyak peluang, dan menemukan kiper yang mampu menggagalkan 5 tembakan. Bagaimanapun, dia adalah penjaga gawang yang pernah bermain untuk Manchester City. Dalam program La Domenica Sportiva, Daniel Adani ikut berbicara mengenai pertandingan Inter kontra Sassuolo dengan sorotan khusus pada Lautaro Martinez. Lautaro adalah pemain yang hampir tidak pernah libur. Antara Copa America, kualifikasi Piala Dunia, dan jadwal klub, dia hampir tidak pernah melewatkan pertandingan. Bahkan melawan Barcelona, dia mencetak gol meskipun cedera. Tapi pada akhirnya, tubuh juga butuh istirahat, ujar Adani. Ia juga menyinggung soal masa depan Stadion San Siro, mengingat pekan ini akan ada pemungutan suara dari Dewan Kota Milan terkait kemungkinan penjualannya kepada klub. Meazza adalah simbol sepak bola. San Siro adalah sejarah. Bermain di sana sulit dijelaskan dengan kata-kata, itu harus dilestarikan, tegasnya. Setelah serangkaian pernyataan dari Presiden Inter, Beppe Marotta, yang mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait perkembangan proyek stadion baru, datang tanggapan dari Wali Kota Milan, Beppe Sala. Berbicara di sela-sela peresmian tugu peringatan Elio Fiorucci di Galleria Passarella, Sala tak menutupi rasa lelahnya membahas topik ini. Ia mengatakan, keputusan ini akan memengaruhi masa depan Milan dan harus dinilai dalam jangka panjang. Tapi saya tidak ingin berkata apa-apa lagi kepada siapapun. Saya juga lelah dengan persoalan ini. Namun saya merasa tenang karena telah memberikan seluruh kemampuan dan determinasi saya. Menanggapi pernyataan Marotta yang membuka kemungkinan Inter meninggalkan Milan, Sala menegaskan, saya tidak melihatnya sebagai ancaman. Memang mungkin saja kedua klub meninggalkan Milan, tetapi saya percaya Dewan Kota harus mengambil keputusan dengan penuh kemandirian. Saya sudah melakukan semua yang bisa dilakukan. Kini para anggota Dewan harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kontrak yang ada hingga masa depan kota ini.